Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Apa kabar semua sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Saya sangat mengharapkan Anda dalam kondisi sehat dan semangat supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, baik. Ketua kelas belum bersihkan sampah yang ada di lantai. Ya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa? Turnan boleh lebih, Pak. Alasannya? Sakit, Pak. Ya, kita doakan supaya dia cepat sembuh dan bisa sama-sama dengan kita ada dalam pembelajaran di minggu depan dengan materi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Selamat pagi, Bapak Guru dan teman-teman. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita di saat ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi pembelajaran kita di saat ini, kita akan menyanyikan lagu nasional kita secara bersama-sama supaya ada rasa nasionalisme dalam diri kita. Oke, saya tersadar semua berdiri. Oke, baik anak-anak. Tahukah kalian kenapa mobil di jalan bisa melaju dengan cepat? Apa yang terjadi di dalam mesin ketika pedal gas diinjak? Ya, silakan. Karena adanya pembakaran yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik yang menggerakkan piston, turun naik piston juga menjadi gerakan rotasi oleh poros roda. Itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi, pembakaran bahan bakar yang terjadi di dalam mesin itu akan berubah menjadi energi panas, dan energi panas yang ada dirubah menjadi energi mekanik, dan energi mekanik itu dirubah menjadi energi daya untuk menggerakkan mobil. Oke? Ya, Pak. Anak-anak, masih ingatkah pertemuan minggu kemarin? Masih, Pak. Apa yang kita pelajari? Ada yang tahu apa itu mesin dua tak? Ada, Pak. Silakan. Mesin dua tak adalah mesin yang bekerja dengan dua langkah piston dan satu kali putaran poros enggol dalam satu siklus rentang. Itu, Pak. Oke, baik. Jadi mesin dua tak adalah mesin yang bekerja berdasarkan prinsip dua kali langkah torak dan dalam satu kali putaran poros engkol. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang prinsip kerja mesin empat tak. Ya, baik. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah prinsip kerja mesin empat tak. Adakah yang tahu tentang mesin empat tak? Ada, Pak. Seperti apa yang Anda temukan? Seperti mesin mobil, motor, dan sebagainya. Oke, baik. Jadi mesin empat tak itu bisa kita lihat pada kendaraan, kapal, dan mesin-mesin motor lainnya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari pembelajaran di hari ini adalah yang pertama,
dengan melalui kegiatan pengamatan video, kalian dapat menjelaskan 4 langkah kerja mesin 4-tak secara keseluruhan. Yang kedua, dengan melalui kegiatan pengamatan membaca PowerPoint, kalian dapat membandingkan kerja mesin 4-tak dengan jenis mesin lainnya. Yang ketiga, dengan melalui kegiatan pengamatan video dan membaca PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan kerja mesin 4-tak dengan jenis mesin lainnya. Oke, baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem bersederhana atau PBL. Nanti dalam pembelajaran hari ini kalian akan dibagi dalam 4 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Apakah Anda siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap. Siap? Siap. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan bermain permainan hitungan 1 sampai 5. Masih ingat? Masih. Tepuk 1 Anda tepuk. Kalau tepuk 2, kalau tepuk 3, kalau tepuk 4, kalau tepuk 5. Oke, bisa? Bisa. Silakan berdiri. Oke, kita mulai. 1, 3, 5, 2, 5, 4, 3 kali. 5, 3 kali. Oke, baik. Terima kasih semua dulu. Oke, anak-anak. Dalam mempelajari mesin 4-tak membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Tetapi jika Anda mampu untuk mengatasinya, maka Anda merasa puas. Silakan kita akan menyimak video pembelajaran bersama-sama. Mesin diesel terbilang mesin yang unik karena jenis mesin ini tak perlu pakai busi. Lalu, bagaimana pembakaran dapat terjadi? Pada mesin diesel dikenal istilah self combustion sama kayak mesin bensin. Pada piston, poros engkol, box silinder, dan kepala silinder beserta katup-katupnya. Tapi komponen yang paling utama pada mesin itu adalah piston. Karena berkat pistonlah maka mesin bisa tercipta. Jadi piston itu cuma kerjanya naik turun di dalam box silinder. Namun naik turunnya piston yang membuat sebuah mesin dapat bekerja. Ketika piston gerak ke bawah, itu akan memperlebar volume silinder. Ketika piston gerak ke atas, itu akan memperkecil volume silinder. Pembesaran dan pengecilan volume silinder inilah yang dimanfaatkan untuk mesin dapat bekerja. Di atas box silinder terpasang kepala silinder. Mekanisme katup ini terhubung dengan poros engkol melalui sebuah rantai. Lalu di bawah piston terdapat konektor dan poros engkol. Kedua komponen ini berfungsi untuk mengubah gerakan piston yang awalnya
Oke. Oke, baik anak-anak. Prinsip kerja mesin 4 tak itu pada dasarnya bekerja berdasarkan 4 kali langkah torak dan 2 kali putaran Poroshenko. Jadi dalam 4 kali langkah torak dan 2 kali putaran Poroshenko itu 1 kali langkah usaha dihasilkan. Ada 4 langkah utama dalam siklus kerja mesin 4 langkah. Yang pertama adalah langkah isap. Yang kedua adalah langkah kompresi. Yang ketiga langkah ekspansi atau langkah usaha. Yang keempat langkah buang. Pada langkah isap itu udara bersih atau udara segar dihisap masuk ke dalam ruang silinder melalui katup masuk atau katup pisah. Jadi pada saat katup pisah membuka dan itu torak bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Sedangkan pada langkah kompresi torak bergerak dari titik mati bawah. Yang pertama titik langkah isap, yang kedua langkah kompresi itu torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dalam keadaan kedua katup tertutup. Pada saat kedua katup tertutup itu maka udara ditekan sehingga suhu dan tekanan yang ada di dalam ruang bakar itu menjadi tinggi. Yang berikut adalah langkah ekspansi atau langkah usaha, yaitu torak bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah oleh karena ada tekanan dari hasil proses pembakaran tadi yang mengakibatkan tekanan dan udara yang di dalam ruang silinder itu meningkat sehingga dia menekan torak bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Selanjutnya torak akan berputar dan memutar menggerakkan Poroshenko. Yang berikut adalah langkah keempat adalah torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Maka langkah yang terjadi adalah langkah langkah buang. Jadi udara sisa gas pembakaran yang ada di dalam ruang silinder itu ditekan keluar, dibuang keluar. Melalui apa itu anak-anak? Apa? Dalbon. Ya. Jadi dia dibuang, yang Anda lihat itu asap yang keluar dari dalbon. Untuk emisi gas buang, untuk mesin 4 tak dia lebih rendah dibandingkan dengan mesin 2 tak. Anda perhatikan kalau mesin 4 tak dan mesin 2 tak, mesin 2 tak dia menghasilkan asap yang lebih banyak seperti Anda perhatikan pada motor-motor direct king atau motor yang lain seperti Jupiter Set.
F1 ZR Kawasaki Ninja. Itu adalah mesin-mesin 2 tak yang menghasilkan emisi gas buang yang sangat tinggi. Untuk mesin 4 tak itu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan mesin 4 tak, pada efisiensi bahan bakar mesin 4 tak umumnya lebih efisien karena pembakaran lebih sempurna. Yang berikut untuk emisi gas buang, produksi emisi gas buang lebih rendah karena pembakaran lebih bersih. Untuk torsi, mesin 4 tak cenderung menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran rendah. Jadi dia pada putaran rendah itu dia menghasilkan torsi yang lebih besar. Sedangkan umur pakai untuk mesin 4 tak dengan perawatan yang baik, mesin 4 tak memiliki umur pakai yang lebih panjang dibandingkan dengan mesin 2 tak. Untuk getaran mesin 4 tak umumnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin 2 tak. Jadi mesin 4 tak itu kalau Anda dengar dengan mesin 2 tak itu bunyinya lebih halus, sedangkan mesin 2 tak bunyi mesinnya lebih kasar. Untuk kekurangan mesin 4 tak itu konstruksi lebih rumit, karena dia kompleks, dia memiliki mekanisme komponen yang lebih banyak daripada mesin 2 tak. Bobot lebih berat karena konstruksi yang lebih kompleks. Bobot mesin 4 tak cenderung lebih berat. Nah, itu tadi yang karena konstruksi mesinnya itu lebih kompleks, peralatannya lebih banyak, sehingga dia lebih berat. Untuk responsif pada putaran rendah, kurva torsi yang lebih rendah pada putaran rendah membuat akselerasi dari diam kurang responsif dibandingkan mesin 2 tak. Oke, baik anak-anak, ya, sekarang saya akan membagi kalian dalam kelompok. Oke, bisa? Siap? Ya. SMK? Bisa. SMK? Ya. SMK? Luar biasa. Ya. Nanti dalam kerja kelompok usahakan semua harus bekerja sama. Jangan ada yang diam, apalagi tidur. Karena dalam pembelajaran kelompok itu Anda akan dinilai kerjasama Anda dan aktif Anda untuk ada dalam diskusi kelompok. Oke, silakan Anda bentuk kelompok. Ya, kelompok 1. Ya, saya akan membagi lembar kerja selanjutnya. Kelompok 1, silakan. Silakan Anda membuka lembaran kerja Anda. Anda baca petunjuk pembelajarannya Anda. Anda silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembaran peserta didik itu. Dan setelah itu Anda akan mempresentasikan, masing-masing kelompok mempresentasikan. Oke, baik, sebelum kita ada untuk dalam presentasi, kita akan bermain satu permainan. Ada 3 warna. Warna merah, biru, dan hijau. Kalau saya bilang warna merah, Anda tepuk tangan. Kalau saya bilang warna biru, Anda tepuk paha. Ya. Kalau saya bilang warna hijau, Anda tepuk Banting kaki, Pak. ya, banting kaki. Oke, baik. Jadi kalau warna merah apa itu? Warna biru? Warna hijau? Banting kaki. Oke, kalau itu semua berdiri. Konsentrasi. Red.
siang Bapak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami kepada teman yang sudah siap untuk membaca. Dipersilakan. Cara kerja mesin patah. Rangka isap. Piston bergerak dari titik mati atas tema ke titik mati bawah TMB. Kartu isap terbuka udara bersih diisap masuk ke dalam silinder. Kompresi. Piston bergerak dari TMB ke tema memanfaatkan udara yang telah masuk ke dalam silinder karena kompresi yang sangat tinggi. Suhu udara di dalam silinder meningkatkan gratis hingga mencapai titik nyala bahan bakar. Pada akhir langkah ini, bahan bakar diisi direpotkan ke dalam silinder melalui nozzle injektor. Usaha bahan bakar yang disemprotkan terbakar secara spontan karena suhu yang sangat tinggi akibat kompresi. Pembakaran menghasilkan tekanan yang sangat besar mendorong piston bergerak dari tema ke TMB. Energi piston ini dibuat menjadi energi mekanik oleh poros engkol. Buah piston bergerak dari tema ke tema, TMB ke tema, mendorong gas hasil pembakaran keluar dari silinder melalui kartu buah yang terbuka. Ya, demikianlah hasil presentasi kami siang ini. Apakah tanggapan, usul atau soal yang diberikan kepada kami kelompok 1? Dipersilakan. Oke, silakan. Kelompok 2, 3 ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Ya. Ya, terima kasih kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa para mesin diesel membutuhkan kompresi yang sangat tinggi? Ini jawabnya, mesin diesel bekerja dengan prinsip yang berbeda dari mesin bensin. Mesin diesel memerlukan kompresi yang sangat tinggi untuk pembakaran bahan bakar. Hal ini karena proses pelayanan pada mesin diesel tidak menggunakan fungsi seperti pada mesin bensin, melainkan menahan panas yang dihasilkan oleh kompresi udara. Itulah jawaban kami. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Ya, apakah ada tanggapan dari kelompok 3 dan 4? Ya, kalau tidak ada, sekian dan terima kasih dari presentasi kami di siang ini. Terima kasih. Kelompok 1 yang sudah boleh mempresentasi hasil kerja kelompok. Jadi untuk mesin diesel itu dia membutuhkan kompresi yang sangat tinggi karena dia berbeda dengan mesin bensin. Mesin bensin menggunakan busi untuk memercikan api, untuk membakar bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar. Sedangkan mesin diesel tidak. Dia membutuhkan kompresi yang tinggi, tekanan dan suhu yang tinggi di dalam ruang bakar untuk membakar bahan bakar yang sudah berbentuk kabut. Oke, anak-anak? Oke, baik, terima kasih. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah boleh mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Sekarang Anda rapikan kursi meja Anda, kembali ke tempat duduk bersama. Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Anda yang harus Anda selesaikan sebagai penilaian untuk mengukur sejauh mana pembelajaran kita tentang prinsip kerja mesin yang tepat di hari ini tercapai. Ya, silakan masing-masing orang kerja sendiri-sendiri, kumpul satu-satu. Silakan. Oke, baik, semua duduk kembali tempat. Oke, baik, kita sudah selesai dalam proses pembelajaran kita.
pahami dari materi pembelajaran yang kita ajarkan tadi? Ada? Ada Pak. Silakan. Semua mesin empatan pada dasarnya bekerja dengan cara yang sama, tetapi ada beberapa perbedaan dalam desain dan fungsi pada tiap jenis mesin yang berbeda. Pemahaman tentang mesin ini membantu kita dalam merawat kendaraan pribadi dan memahami prinsip kerja berbagai alat mesin. Ya, terima kasih Kores. Apakah ada yang lain yang ingin mau disampaikan? Silakan. Saya Pak. Ya. Mesin empatan umumnya lebih efisien karena pembakaran lebih sempurna sehingga lebih sedikit bahan bakar yang terbuang dan satuan tenaga yang dihasilkan. Pak. Oke, yang lain? Ya Pak, Ya, silakan. satu rangkai Pak. Yang lain? Ya Pak. Ya. Berisi Pak. Yang lain? Ya Pak. Langkah ekspansi atau pesawat Pak. Yang lain? Ya Pak. Yang Langkah lain? Pak. Oke, baik. Ada yang lain lagi? Saya Pak, Ya, silakan. memiliki banyak komponen dan sistem kompleks sehingga banyak produksi cenderung lebih tinggi. Karena konstruksi yang lebih kompleks bobot mesin mata cenderung lebih berat. Kurva torsi yang lebih rendah pada putaran rendah membuat akselerasi dari tiang kurang responsif dibandingkan mesin 2 tahun. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada yang lain? Ya. Ya. Tidak ada. Ya, saya yakin bahwa Anda semua telah paham dengan pembelajaran kita di hari ini, yaitu prinsip kerja mesin empatan. Oke, baik anak-anak. Penjelasan materi tentang prinsip kerja mesin empatan hari ini mulai selesai, dan kita akan bertemu di minggu depan dengan materi pembelajaran komponen mesin. Ya, sekarang kalian rapikan kursi meja, masukkan buku-buku dalam tas, silakan. Oke, dan sebelum kita pulang, saya minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari silakan berdiri. Mengakhiri pembelajaran